Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang ketiga di tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Nah, mari Bapak Ibu di hari yang ketiga ini kita mengevaluasi kembali apa yang terjadi di tahun 2024. Apakah kejatuhan kita lebih banyak daripada kebangkitan? Nah, mari kita evaluasi apa yang perlu kita lakukan, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya di tahun 2025 ini, di tahun yang baru ini, akan menjadi sebuah gairah yang baru, semangat yang baru untuk kita bisa meraih impian-impian kita di tahun ini. Karena apa yang terjadi di tahun 2024 akan menjadi pelajaran untuk kita memperbaiki di tahun yang baru ini, supaya tahun 2025 ini kita benar-benar mengalami suatu kebangkitan yang luar biasa. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama satu ayat firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, gairah untuk kita bangkit dan mengalami kedahsyatan janji-janji Tuhan di tahun ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai pada ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan telah menetapkan. Tuhan tahu, karena Dia yang menetapkan apa yang akan terjadi di tahun ini, entah itu kebangkitan atau kejatuhan yang lebih buruk di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Nah, bagaimana rahasianya supaya kita mengalami kebangkitan? Di ayat ini Tuhan mengatakan, kalau Bapak Ibu rindu Tuhan menetapkan kebangkitan di dalam ekonomi, dalam pelayanan, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, yang Tuhan mau dari kita adalah hiduplah berkenan kepadanya. Apa itu? Yaitu bagaimana kita melakukan apa yang Ia mau untuk menyenangkan hatinya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup berkenan kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menyenangkan hatinya? Dan oleh karena kita hidup berkenan kepadanya, maka Ia akan menetapkan setiap kita mengalami kelimpahan, mengalami kebangkitan, mengalami berkat-berkat darinya di dalam keluarga kita, di dalam pendidikan anak kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan mau? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan? Nah, ini firman Tuhan di dalam ayat 27 di dalam Mazmur 37 ini. Demikian firman Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan menetap untuk selama-lamanya. Kuncinya adalah tinggalkan kejahatan, jauhi kejahatan dan lakukan yang baik. Kalau Tuhan menetapkan kita mengalami rahmat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kelimpahan, dikatakan kita akan tetap tinggal selama-lamanya. Rumah tangga kita langgeng, anak-anak kita akan mengalami tuntunan penyertaan Tuhan. Bisnis kita akan Tuhan berkati, dia naik dan tetap
omsetnya makin naik bukan makin turun. Yang Tuhan mau supaya hidup kita berkenan kepadanya, jauhi kejahatan dan lakukanlah yang baik, supaya berkat-berkatnya, kelimpahannya tetap tinggal, tetap selama-lamanya, tidak akan bergeser kepada orang lain, tetapi tinggal selama-lamanya. Sehingga kita dapat menikmati, kita dapat mengalami, kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kejatuhan apa yang kita sedang alami di tahun 2024? Mari tinggalkan itu. Dan firman Tuhan mengatakan kejatuhan itu merupakan akibat dari kejahatan yang kita lakukan. Karena itu tinggalkan, jauhi, dan lakukan yang baik. Maka Tuhanlah yang akan menetapkan kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan di tahun ini. Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menetapkan untuk kita mengalami kebangkitan di dalam semua aspek kehidupan kita, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan lakukan dengan ajaib, dengan dahsyat dalam hidup kita. Haleluya, amin.